kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisah persahabatan, saya sebut aja kayak gitu. Nah, suatu ketika ini ada dua orang wanita. Mereka itu ketemunya pada saat kerja. Jadi mereka ini temenan, bukan masih kecil ya kan. Nah, jadi si Desi ini, saya sebut aja namanya Desi, karena nama samaran Desi dan si Cynthia. Nah, si Desi ini adalah orang yang menawari Cynthia kerja di tempat kerjanya dia gitu, di tempat kerjanya Desi. Nah, si Desi ini tipe orang yang selalu curhat sama si Cynthia, namun si Cynthia orang yang selalu banget mengabaikan curhatannya si Desi. Ya, denger tapi nggak ngegubris gitu balik. Dia hanya denger aja ya gitu, tapi nggak ngasih komentar atau apapun sama dia, solusi atau apapun. Makanya si Desi senang tuh cerita sama si Cynthia karena dia merasa didengar gitu. Nah, suatu ketika ada hal yang ganjal nih di hatinya si Cynthia. Kok ini anak cerita masalah rumah tangganya hampir tiap hari, puyeng pala dia gitu. Puyeng nih pala si Cynthia nih dengernya. Ada yang aneh sama rumah tangganya dia. Masalahnya dia itu udah di KDRT dan diselingkuhi pula. Dan lebih aneh lagi, masih tetap sayang pada suaminya dia. Nah, itu sebenarnya keanehannya si Desi menurut si Cynthia. Masih belum mengerti nih keadaan si Desi nih oleh si Cynthia. Dia masih kayak memantau gimana sih. Nah, suatu ketika si Desi ngajak si Cynthia ke rumah mertuanya dia gitu. Nah, pada saat masuk dia ngelihat ada dua wanita di dalam gitu. Di situ si si Cynthia agak aneh, ini siapa dan ini siapa, adik kakak atau gimana gitu. Mikirnya gitu, masih kayak bingung melihat mereka ya kan. Nah, setelah pulang dari rumah mertuanya Desi, dia nanya, si Cynthia nanya nih sama si Desi, yang berdua tadi siapa ya? Ngomong gitu. Desi ngomong kalau wanita berdua itu adalah istri ayah suaminya dia gitu. Jadi itu adalah mertuanya dia, dua-dua perempuan gitu. Dengar hal itu, otaknya si Cynthia langsung ngeblank. Nah, bisa? Mereka tinggal berdua, gitu kan? Nanya gitu sama si Desi. Iya, mereka tinggal berdua. Istri pertama itu nggak punya anak, gitu kan? Istri kedua itu punya anak 3. Jadi istri pertama itu ikut mengasuh anak istri kedua. Si Cynthia ngedengar hal itu, dia langsung bengong. Kok bisa ngomong gitu ya kan sama sama si Desi? Kok bisa sih? Nah, langsung tercetuklah di dalam pikirannya si Cynthia. Wah, ada yang aneh sama keluarga suaminya kamu nih. Si Cynthia langsung ngomong sama si Desi kalau suaminya itu belajar sama bapaknya dia, makanya si Desi sampai tunduk sama suaminya dia gitu kan. Nah, si Desi langsung jawab nih celutukannya si Cynthia. Dia langsung ngomong kalau bapaknya suaminya dia itu orang pinter gitu kan. Nah, jadi si Cynthia jawab lagi nih sama si Desi. Si Cynthia ngomong sama si Desi kalau di tempatnya itu banyak orang pinter dan gak usah bayar sama sekali gitu kan. Nah, si Desi kaget karena selama ini sebenarnya dia itu udah sering cari yang namanya paranormal, dukun di daerahnya dia itu biasanya dibayar, ada yang 1.500.000, bahkan ada yang minta emas gitu kan. Nah, pada saat itu pernah ada dukun yang minta emas, dia beliin emas gitu kan untuk maharnya si dukun ini. Dia ngasih gitu aja tapi nggak ada hasil apapun gitu kan. Nah, tapi
Tapi si Cynthia ini nggak ada niat ngajak ke daerahnya dia yang dia ceritain, ya kan. Nggak ada niat si Cynthia ngajak si Desi ke sana, hanya cerita doang maksudnya gitu. Nah, suatu ketika pulang kerja pada bulan puasa, bunyilah handphonenya si Cynthia gitu kan. Nah, si Desi nanya, kenapa? Terus si Cynthia jawab, ini mama saya meninggal gitu kan. Si Desi tuh jawab, si Cynthia jawabnya gitu, mama saya meninggal, saya kayaknya harus pulang gitu kan, kamu bisa nggak nganterin saya? Nah, kejadian itu pada saat jam 3 udah mau sahur ya kan, jam 3 subuh. Jadi si Desi jawab, ya udah saya nganterin kamu. Ini kan perjalanannya jauh ya, 18 jam ke sana berangkat, dan mereka itu berangkat berdua. Nah, perjalanan ini bukan perjalanan yang mulus-mulus aja gitu, kayak jalan raya yang banyak rumah, enggak. Ini tuh harus ngelewati gunung-gunung gitu kan. Nah, si Desi ini nggak pernah datang ke tempatnya si Cynthia kan. Jadi, dan si Cynthia juga nggak ngejelasin gimana tempatnya dia, dan si Cynthia sebenarnya nggak tahu jalan. Jadi mereka ini berangkat bener-bener hanya pengen tanya sama orang-orang di jalan, arah jalan ini kemana gitu kan. Nah, setelah jam 3 subuh mereka berangkat. Si Desi ini kan cuma diajak sama si Cynthia gitu kan, ya udah saya mau nganterin kamu. Tapi si Desi nggak tahu kalau si Cynthia ini nggak tahu jalan. Nah, pada saat naik motor ya kan, si Desi nanya sama si Cynthia, ini lewat mana ya? Dan si Cynthia ngejawab, saya nggak tahu. Hah? Si Desi kaget, ini tempat tinggal kamu kok bisa nggak tahu gitu kan. Nah, si Cynthia dengan polosnya ngejawab, iya soalnya saya kalau pulang tidur dalam mobil jadi nggak tahu jalan ya kan, ngomong gitu. Langsung si Desi ngomel-ngomel di jalan, ini kita udah di pertengahan jalan dan sekarang nggak tahu jalan, mau nanya sama siapa gitu? Ya udah kita nanya sama orang yang lewat aja, ngomong gitu ya kan, atau enggak kita ngikutin mobil yang sedang jalan, gitu aja pokoknya. Nah, sekitar jam 5 pagi, mungkin karena ini hujan kondisinya. Nah, mungkin si Desi ini udah capek atau gimana, karena si Cynthia ini nggak tahu naik motor ya kan. Nah, jadi bawa motor gitu. Ini kan bawa motor FU susah banget gitu kan. Nah, jadi pada saat itu untungnya si Desi ini nggak laju bawa motornya gitu. Tiba-tiba si Desi ngeblank dan jatuh ke jembatan. Nah, jembatan itu nggak tinggi, jembatan kayak parit sawah aja, jadi dia nggak tinggi, jatuh ke sana nyungsep gitu. Alhamdulillah mereka nggak kenapa-napa gitu. Nah, jadi si Cynthia sama si Desi ini udah panik, motornya gimana. Jadi mereka ini nggak mikirin keadaan mereka, jadi mereka tuh lebih mikirin motornya mereka, karena ini udah jam 5 pagi dan masih hujan ya kan. Nah, untung ada nih bapak-bapak lewat ya kan, terus nanya, kenapa dek? Ini pak, motornya jatuh, kami jatuh, kecelakaan maksudnya gitu. Nah, nggak kenapa-napa, si bapaknya nanya, nggak kenapa-napa, ngomong gitu. Enggak pak, nggak kenapa-napa, tapi nggak tahu motornya nih. Nah, si bapak bantuin narik ke atas tuh motor. Setelah itu si bapak ngomong, ya udah istirahat aja dulu, ngomong gitu, jangan dulu start. Emang mau kemana? Kita mau ke desa ini, desa X gitu kan. Wah, si bapak ngomong, serius kalian dari mana? Langsung nanya, oh kami dari kota Y. Kalian dari kota ke desa itu jauh, itu masih sekitar 6 jam ke sana gitu, itu masih jauh gitu. Nah,
Ngedengar hal itu si Desi nggak ngerasa ngedumel lagi, tapi dia lebih ke pengen nolong yang namanya Cynthia. Nah, dari situ mereka udah istirahat, jalan lagi nih. Nah, si Cynthia nangis di atas motor gitu sama si Desi. Mereka kan sebenarnya nggak lama ya, belum lama temenan ya kan, tapi mereka tuh bener-bener join gitu. Nah, ngomong sama si Desi, Des, kayaknya kita nggak bakalan ketemu lagi deh, ngomong gitu sama Desi. Cynthia ngomong gitu sama si Desi, nggak bakalan ketemu lagi deh, soalnya sepertinya saya harus ngejaga adik-adik saya, ngomong gitu ya kan. Nah, si Desi ini, kamu ngomong apa sih, kita jalan dulu gitu ya kan, kita jalan dulu, kamu jangan banyak ngomong di belakang, saya lagi nyetir, posisinya lagi nyetir gitu. Nah, tiba-tiba si Cynthia ngomong dari belakang lagi nih, Des, itu kayaknya ada orang lewat deh pakai baju putih. Lah, itu si Desi langsung, kamu jangan ngomong dulu gitu ya kan, kamu jangan banyak ngomong di belakang, ini lagi nyetir, ngomong gitu. Aduh, udah pokoknya si Cynthia ini udah pokoknya nggak tahan, dia nangis saja gitu. Nah, sampai di sana si Desi ngingat hal yang diceritain sama si Cynthia, yaitu paranormal di tempatnya dia gitu. Nah, ditanyalah sama si Cynthia, emang gimana tuh rumah paranormal yang kamu bilang gitu kan? Sebenarnya banyak, terserah kamu deh mau cari di mana, kamu tanya aja gitu kan. Karena si Cynthia udah kurang fokus nih dan nggak mau nemenin juga, dia males gitu. Nah, pada saat itu pergilah. Pas datang dari sana, dia bawa air 5 botol air. Jadi si Desi nanya, kamu mau apain air ini kok banyak banget gitu kan. Nah, jadi si Desi ngejawab, pokoknya ini air untuk saya, insya Allah mujarab gitu. Ini air apa semua gitu, ini air untuk supaya suami saya nggak jauh-jauh dari saya, pokoknya nempel lah sama dia gitu. Nah, ini air agar suami saya lupa sama saya. Nah, ini si Cynthia ngedengar hal itu, kamu minta air supaya suaminya kamu dekat sama kamu. Nah, ini kamu minta air supaya suami kamu lupa sama kamu. Ini yang bener yang mana coba gitu kan. Si Cynthia ngomong gitu kan sama si Desi. Yaudah, pokoknya saya ingin ya kan, memang ada rada-radanya nih si Desi ya kan. Pokoknya saya ingin ya, suami saya itu pas suka sama saya langsung tinggalin gitu, saya langsung lupain. Ini sebenarnya ini air yang satunya untuk saya lupain suami saya. Aduh, kamu tuh kayak drama banget hidup kamu, tau gak sih kamu gitu ya kan sama si Cynthia. Hidup kamu tuh drama banget sampai punya air kayak gini. Nah, ini air 3 ini untuk apa? Ini air yang 3 ini saya nggak tahu fungsinya. Ini air yang 3 saya nggak tahu fungsinya apa gitu kan. Ngomong gitu, kamu nih ada-ada aja. Nah, jadi si Cynthia ngomong sama si Desi. Si Desi ngomong sama si Cynthia, kalau gitu saya balik aja dulu, karena kamu lagi berduka, kamu nggak usah pulang dulu, nanti saya izinin di tempat kerja gitu kan. Tapi kamu balik nggak kenapa-napa. Nah, si Cynthia nyaranin nih diantarin sama keluarganya si Cynthia gitu. Nah, si Desi setuju kalau dia diantarin gitu. Jadi 2 minggu dari kejadian itu, nah si Desi nih telepon sama si Cynthia, katanya dia lagi deket sama cowok gitu kan. Nah, si Cynthia aneh dengernya, kamu lagi deket sama cowok, emang suami kamu gimana, di mana gitu. Kata si Desi, saya sudah depak dari hidup saya.
saya nggak pernah ketemu lagi dan nggak pernah ngecek Facebooknya lagi gitu kan. Nah, ngedengar hal itu Cynthia langsung kaget ya kan, karena sebenarnya anak ini tuh bener-bener nggak bisa lepas dari suaminya, tapi kok bisa dia ketemu cowok dan kenalan gitu ya kan. Nah, jadi hal itu ngebuat si Cynthia juga seneng karena temennya bisa lepas dari suaminya yang suka KDRT itu gitu kan. Terus si Cynthia ngomong sama si Desi, kamu kalau ketemu sama cowok yang baru lihat baik-baik, jangan yang aneh-aneh lagi gitu kan, ngomong sama si Desi. Si Desi ngomong iya cowok, insya Allah gitu kan, insya Allah cowok ini tuh baik dan saya udah lama dengan dia, udah semingguan gitu kan. Nah, ngedenger hal itu si Cynthia ngomong, udah lama dari mana baru seminggu gitu kan. Ya udah, saya ucapin selamat menempuh hidup baru nantinya gitu kan, si Cynthia ngomong kayak gitu. Dan sekarang si Desi nggak pernah ngomongin tentang suaminya lagi, kecuali si Cynthia yang nanya tentang suaminya dia, tapi responnya si Desi biasa-biasa aja, nggak excited dulu sampai nangis-nangis, sampai ngecek Facebooknya tiap hari, itu nggak ada lagi. Oke, sekian dulu ceritanya si Desi dan si Cynthia, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.